Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Latar Belakang Melakukan Penelitian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gaida Janiar dan teman-teman saya bernama Lucy Putri Khadijah, Niki Saraswati, dan Putri Maharani. Di sini saya akan membahas 7 pokok pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada rumusan masalah, yang kelima ada kegunaan penelitian, yang keenam ada sistematika penulisan, dan terakhir ada batasan masalah. Masuk pada pembahasan yang pertama mengenai latar belakang. Jadi definisi latar belakang adalah informasi yang tersusun secara sistematis yang berhubungan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Adapun fungsi dari latar belakang untuk menjelaskan alasan kenapa masalah dalam penelitian ingin diteliti dan apa pentingnya permasalahan dan apa pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, baik itu dari sisi teoritis maupun praktis. Masuk pada pembahasan yang kedua mengenai identifikasi masalah. Jadi, definisi identifikasi masalah adalah suatu cara untuk menuliskan pernyataan-pernyataan masalah yang berada di dalam latar belakang. Nah, di dalam identifikasi masalah, peneliti harus menghindari yang namanya kesalahan. Memasuki pembahasan yang C, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu cara yang digunakan dalam menulis kalimat yang menanyakan masalah dan didapatkan dari latar belakang masalah. Rumusan masalah ditulis berupa kalimat pertanyaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian. Pertanyaan yang ditulis di rumusan masalah harus disertai pemahaman struktur kalimat. Pemilihan kalimat pertanyaan tersebut tentunya berdasarkan dari kualitas pemahaman bahasa yang dikuasai peneliti. Rumusan masalah ditulis berupa kalimat-kalimat pertanyaan yang menanyakan solusi dari masalah. Kata dan kalimat yang akan ditulis di rumusan masalah harus mempertimbangkan variabel penelitian yang sudah ditulis. Rumusan masalah ditulis dengan mengaitkan variabel bebas dan variabel terikat. Memasuki pembahasan yang D, yaitu tujuan penelitian. Menurut Kunchoro-Ningrat, penelitian dalam ilmu sosial dan kemanusiaan adalah segala aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan, dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa maksud mengadakan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal melalui aplikasi suatu prosedur ilmiah yang sistematis. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Dalam kegunaan penelitian ini, terdapat tujuan dalam melakukan penelitian agar penelitian dapat bermanfaat berdasarkan kegunaannya. Ada beberapa jenis penelitian berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada penelitian murni. Penelitian murni adalah penelitian yang tidak bersifat praktis karena penelitian ini adalah penelitian yang untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini murni hanya mengembangkan teori yang bisa jadi membentuk suatu pengetahuan baru. Yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan berbeda dengan penelitian murni. Penelitian terapan lebih praktis dilihat dari sifat kegunaannya. Penelitian terapan bisa dimanfaatkan secara langsung. Yang ketiga, penelitian aksi. Penelitian aksi adalah penelitian yang dilakukan dengan sebuah aksi atau tindakan berdasarkan teori, yang dimana sebelumnya sehingga memberikan solusi terbaik dalam masalah penelitian. Yang keempat, penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang berada di lapangan. Yang terakhir ada penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah penelitian memberikan nilai atau persepsi pada suatu hal atau kegiatan tertentu yang dengan tujuan membentuk suatu persepsi dalam masyarakat. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Pada sistematika penulisan ini terdapat sistem penulisan pada proposal skripsi, yang dimana di dalamnya mencakup bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Selanjutnya ada bab 2 kajian teori, di mana terdapat kajian teori dan hipotesis tindakan, cara pemecahan masalah. Kemudian ada bab 3 metode penelitian. Pada bab 3 metode penelitian ini terdapat setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Kemudian metode penelitian atau rencana tindakan, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan daftar pustaka. Jika keseluruhan isi laporan yang memuat 3 bagian yang telah disebutkan, apabila diurutkan susunannya, yaitu ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran lainnya. Masuk kepada pembahasan yang terakhir mengenai batasan masalah. Definisi batasan masalah penelitian adalah suatu hal yang sangat penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan kita bahas. Adapun tujuan dari batasan masalah ini agar tidak terjadinya kerancuan dalam menginterpretasikan hasil penelitian kita. Arti lain dari batasan masalah adalah suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan, supaya pembahasan yang akan kita lakukan tidak terlampau jauh dan melebar dengan tujuan agar pembahasan yang kita bahas fokus pada satu penelitian saja. Batas masalah perlu dilakukan agar identifikasi masalah pada studi pendahuluan tampak tidak melebar ke mana-mana. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.